Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur, panjatkan kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi yang kemarin Ulumul Quran sudah selesai. Kita anggap selesai karena sebagian materi yang dianggap agak berat tidak kita bawakan. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi umum, materi umum mengenai istiqamah, mengenai istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat yang disampaikan oleh para ulama di akhir-akhir Ramadan, mereka berwasiat kepada kita agar kita tidak jemaah di akhir-akhir Ramadan, atau bahkan setelah Ramadan. Dan jemaah itu artinya sombong dan angkuh. Kapan seseorang dikatakan sombong dan angkuh? Di akhir-akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan. Yang pertama, dia menyangka Ramadan sudah mau selesai. Kemudian yang kedua, dia menyangka sudah lepas dari kewajiban. Yang ketiga, dia menyangka bahwa taat itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, dia menyangka bahwa sudah banyak amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Sudah hatam Al-Quran, sering mengerjakan qiyamul lail, rutin sholat berjamaah di masjid. Sebagai bahan renungan, ingat kita beribadah itu sampai mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Quran surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Jadilah hamba Allah yang rabbani, kunu rabbaniyin. Rabbani itu ibadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang waktu. Jangan menjadi Ramadhaniyin, wala takunu Ramadhaniyin.
yang hanya mengenal Allah, dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Sebagian salaf mereka mengatakan bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yastahidu asanaka kullaha. Orang yang saleh, yang sejati, itu orang yang rajin ibadah sepanjang tahun. Jadi tidak ada istilahnya kita selesai Ramadan ya selesai dari kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai bahan renungan, amalan kita tetap banyak kekurangan. Dan tetap kita harus tawadhu, meskipun amal kita banyak sekali yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Lihatlah kaum salaf terdahulu, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan sebagian salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Orang salaf terdahulu itu berdoa kepada Allah 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu mereka dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan pun berlalu. Thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka tidak sombong meskipun ibadahnya banyak. Meskipun mungkin qiyamul lailnya lebih panjang daripada kita. Ya. Meskipun mungkin bacaan Al-Qur'annya lebih banyak daripada kita. Hatamnya bisa sekali 10 kali lebih. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka telah sempurna dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Banyak kekurangan. Oleh karenanya mereka senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan agar ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Siapa yang bisa menjamin kalau ibadahnya diterima oleh Allah? Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Ya kan? Dan amalan yang diterima itu hanyalah amalan dari siapa? Dari orang yang bertakwa kepada Allah. Tujuan ibadah puasa, disyariatkannya puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu
hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Adapun diri kita ini mungkin sangat jauh dari kata takwa. Ya. Kita banyak lalainya di bulan Ramadan. Bahkan mungkin di bulan Ramadan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lalainya. Bagaimana mungkin ibadah kita bisa diterima? Oleh karenanya di akhir Ramadan begitu masuk hari raya Idul Fitri, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hendaknya kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Saling mendoakan. Ini yang disunahkan oleh Nabi SAW. Ya. Di hari raya itu kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan saling minta maaf. Ya. Tidak ada contohnya maaf-maafan di hari raya. Ya. Dan ini sudah tersebar di mana-mana ya. Mereka biasanya mohon maaf dan batin kita. Siapapun kalau ketemu sama kita pasti dia mohon maaf. Meskipun baru ketemu, gitu. Kalau kita misalkan ke rumah saudara jauh, Jakarta, ketemu sama orang, ya, di masjid, nggak kenal, mohon maaf kita, ya. Salah dia apa? Tidak salah. Ketemu aja baru ketemu. Ya kan? Ya. Ini tentu keliru seperti itu. Ya. Kita itu diperintahkan untuk meminta maaf setiap saat kita punya salah, minta maaf. Nggak nunggu hari raya atau bulan Ramadan. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya, karena kita ini terkadang suka terbawa arus. Mungkin di keluarga kita, keluarga itu minta maaf. Kita kan ikutan juga minta izin, mohon maaf dan batin. Padahal yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu. Ya. Tapi kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang kalau kita baca ini taqabbalallahu minna wa minkum, mereka nggak tahu tuh apa maksudnya, ya. Kemudian juga harus bilang apa, ya. Saya mendoakan. Kalau ada orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, kita doakan juga taqabbal ya karim, atau kita doakan juga dengan doa yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Bukan memaafkan. Nah, ini yang kedua sebagai bahan renungan kita. Kemudian yang ketiga sebagai bahan renungan, ya. Kenapa kita tidak boleh sombong di akhir-akhir Ramadan? Kenapa kita tidak boleh angkuh merasa bahwa kita sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena masih ada waktu-waktu sisa di akhir-akhir Ramadan ini. Ya. Dan di dalam hadis itu disebutkan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya, akhirnya.
Meskipun sambutan kita di awal Ramadan itu kurang baik, ya, minimal di akhir perpisahan kita harus berpisah dengan Ramadan itu dengan cara yang baik. Amal itu tergantung akhirnya. Percuma kalau di awal baik, di akhir nggak baik. Ya. Ya. Masih ada beberapa hari, beberapa malam yang sampai kita lalai. Ya. Palingannya Nabi kita Muhammad SAW semakin akhir Ramadan beliau semakin serius bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW yastahidu fil ashr al-akhir ma yastahidu fi ghairihi. Ya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari akhir melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Bahkan disebutkan kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau pun membangunkan istrinya. Ya. Lebih semangat lagi. Para ulama itu terdahulu, mereka kalau bulan Ramadan 7 hari akan Al-Quran di awal. Begitu masuk 10 hari terakhir setiap hari. Mungkin kalau sedekah kita di awal itu biasa-biasa, di akhir harus lebih gitu. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail yang bagaimana? Kalau mungkin qiyamul lailnya di awal pendek-pendek, di akhir panjang dan lebih lagi ditingkatkan ibadah-ibadahnya. Karena amalan itu tergantung pada penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya, penutupnya. Dan di akhir Ramadan kita ini diperintahkan untuk mencari di mana Lailatul Qadar. Taharau Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Ya cari. Ya. Cari di sini ya cari keutamaan malam tersebut, bukan cari tanda-tandanya. Ya. Keutamaannya kita cari, bukan tandanya. Kadang orang itu sibuk cari tandanya. Ya. Sepertinya malam 21 kemarin Lailatul Qadar. Karena tandanya sudah jelas. Gitu. Malam Jumat kan paginya ya, begini dan begitu. Ya. Terkadang orang seperti itu. Kalau dia hanya melihat tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar, begitu dia mendapatkan di malam berikutnya udah nggak semangat lagi beribadah. Ya. Ya. Padahal kita ini diperintahkan untuk semakin serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan. Ya. Kapanpun Lailatul Qadar itu terjadi, tetap kita harus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa memperbanyak bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah mungkin di sini semuanya udah hafal ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya, maka kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beruntung orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Karena celaka orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah mendoakan rajima anfu rajulin, celaka, terhina seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, thumma salaqa, kemudian Ramadan berlalu, qabla an yughfara lahu, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita berusaha mendapatkan ampunan Allah Taala di bulan Ramadan. Di sinilah butuhnya keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ini butuh untuk terus istiqomah dalam beribadah. Ya. Sudah sepatutnya kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan. Dan inilah yang kita minta di dalam salat kita, minimal 17 kali dalam sehari. Melalui doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini pertanda kalau kita ini butuh keistiqomahan. Artinya tetap berada pada jalur yang benar, tetap beribadah kepada Allah meskipun kita sudah menyelesaikan bulan Ramadan. Meskipun kita berada di akhir-akhir Ramadan. Jangan terbawa arus orang lain. Jadi masalah orang itu berpindah tempat itikafnya, tempat sholatnya. Ya. Awal Ramadan sholat di masjid, ya. Kumpulnya di masjid. Mungkin akhir Ramadan mereka pindah tempat, ya, tempat yang lain, pembelajaran, tempat, ya, hiburan dan yang lainnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang istiqomah. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Allah Ta'ala mengatakan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Di akhir hayat mereka, ketika mereka menghadapi sakaratul maut, turun kepada mereka para malaikat. Mereka turun kepada mereka. Ya, ini indal maut, ya, ini indal maut. Ketika mereka menghadapi kematian. Ya. Dan para mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Takut dari apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, alla takhafu, janganlah kalian takut, kata beliau, mimma tuqaddimun alaihi min amril akhirah. Jangan takut dari perkara-perkara akhirat yang akan kalian hadapi.
Kemudian firman Allah wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Kata Ibnu Katsir, bersedih hati dari apa? Ala ma khalaqtumuhu min amri dunya, bersedih hati dari perkara dunia yang kalian tinggalkan, baik itu harta, baik keluarga, anak, dan yang lainnya. Ya, fa inna nukhlifukum fi, karena semua itu akan diurus, akan ditanggung oleh para malaikat. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Ini keutamaan orang yang istiqomah. Jadi masalah ibadah itu bukan sebatas kita melakukan ibadah, bukan sebatas kita lepas dari kewajiban. Masalah ibadah itu apakah kita istiqomah atau tidak. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim al-Asbahani bahwa Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, marra rajulun abid ala rajulun abid. Jadi ada seorang ahli ibadah, dia berjalan melewati ahli ibadah yang lainnya. Kemudian orang ini yang melewat kagum dengan ibadah orang tersebut. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan kepada orang tersebut, malaka, apa yang terjadi denganmu? Orang itu mengatakan, ajibtu min fulan, saya kagum kepada si fulan, annahu qad balagha min ibadatihi wa malat bi dunya, karena ibadahnya sangat luar biasa sampai-sampai dia meninggalkan kehidupan dunia. Maka Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, la ta'jab mimman tamilu bihi dunya walakin i'jab mimman istaqam. Jangan engkau kagum kepada orang yang meninggalkan kehidupan dunia, ya, tapi kagumlah kepada orang yang senantiasa istiqomah. Ya. Meskipun kita sudah melalui bulan Ramadan, ya, tapi kita masih rajin mengerjakan puasa sunnah. Ya, Masya Allah. Masih rajin mengerjakan qiyamul lail, baca Al-Quran. Dan ini tanda ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya, apa tanda ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan? Jawabannya, setelah Ramadan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan kita semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin mengerjakan puasa sunnah, semakin rajin mengerjakan qiyamul lail, salat wajib berjamaah, ya, sedekah dan ibadah yang lain. Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita. Dan ini merupakan salah satu karomah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa anna karamah luzumul istiqomah, bahwa karamah seorang wali Allah itu adalah dengan dia senantiasa istiqomah. Setiap kita bisa menjadi wali Allah kekasih Allah, asalkan kita senantiasa istiqomah.
Ini wali Allah Ta'ala yang sebenarnya, ya, senantiasa istiqomah. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih. Nah, Surah Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa terus istiqomah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa terus istiqomah. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah. Karena yang namanya istiqomah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Ya. Oleh karenanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal kita tahu Nabi itu orang yang sangat istiqomah. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tentukanlah hatiku di atas agama. Nabi itu orang yang paling istiqomah, maksum. Tapi beliau sering membaca doa itu, ya. Karena beliau khawatir hatinya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau ini sering berdoa dengan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun, tidaklah seorang hamba, seorang anak Adam, illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, melainkan hatinya itu berada di antara jari jemari Allah. Faman sya'a aqama wa man sya'a nazala. Siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia istiqomah. Siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia tersesat. Ya. Innal quluba biyadillah yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah, Allah yang membolak-balikan. Ya. Jangan pede dengan ibadah yang kita kerjakan. Tapi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ada juga doa yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini pun minta keistiqomahan, keteguhan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya, wahai Rabb kami, janganlah kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, ya, karena sesungguhnya engkau Maha Pemberi karunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kiat istiqomah, yaitu kita berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Ya, jaga keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu memang harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din.
Mereka itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan ibadah mereka, ya, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah yang tidak ikhlas. Syarat diterima ibadah ada dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu karena Allah, ittiba sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa disebutkan di antara kiat istiqomah itu ikhlas, menjaga keikhlasan? Karena buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqomah. Kalau kita mengadakan ibadah ikhlas karena Allah, insya Allah langgeng ibadah tersebut, istiqomah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Ibadah yang tidak didasari ikhlas karena Allah, la yanfa' tidak bermanfaat, wa la yadum dan tidak akan langgeng, tidak akan istiqomah. Ulama lain juga memiliki istilah ma kana lillahi yabqa. Segala sesuatu kalau diniatkan karena Allah akan langgeng insyaallah. Ya, akan langgeng. Ya. Kalau kita mengerjakan ibadah karena Allah, insyaallah ibadah itu akan langgeng. Terus kita kerjakan. Ya. Contoh, seorang suami atau istri mencintai pasangannya karena Allah, insya Allah langgeng. Coba kalau karena kecantikan, karena kegantengan, karena harta, udah nggak ganteng lagi, ditinggalin bisa jadi. Udah nggak kaya lagi bisa ditinggalin. Tapi kalau cintanya karena Allah, insya Allah langgeng. Ya. Ini dalam masalah dunia. Kita mencintai seseorang karena Allah. Ya. Apalagi dalam masalah ibadah, ibadah yang kita kerjakan semuanya karena Allah, langgeng. Ya. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Bukan karena sebatas ikut-ikutan. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang puasa, saya ikutan puasa. Malu kalau nggak puasa begitu. Ada disebutkan kan ibadah puasa itu iman muktisabah. Ada iman dan cara mengharapkan pahala dari ikhlas. Ya. Nah, ini yang kedua di antara kiat istiqomah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus rutin melakukan amal soleh, walaupun sedikit. Amal soleh itu harus rutin kita kerjakan, meskipun sedikit tidak mengapa. Karena amalan yang kita kerjakan sedikit tapi langgeng, istiqomah, ajab, itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang langsung banyak tapi sesekali saja kita kerjakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa iqballah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu amalan yang langgeng, istiqomah, ajak, continue, meskipun sedikit. Ya. Baca Quran sedikit tapi rutin. Tiap sholat kita baca 2 halaman, 3 halaman, tapi tiap sholat kita baca. Ya, begitu setelah sholat atau sebelumnya kita baca. Ya, daripada langsung banyak 1 juz, 2 juz atau 3 juz, tapi jarang-jarang. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang mulai sedikit, mungkin sholat tahajudnya 2 rakaat, witir 1, 3, tapi rutin setiap hari, setiap malam kita kerjakan. Ya.
Rasulullah SAW pernah mencela seseorang. Ya. Beliau pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Karena yaqumul lail, fataraka qiyamal lail." Dulunya dia rajin mengerjakan salat malam. Kemudian setelah itu dia tinggal salat malam. Dicela oleh Nabi SAW. Ya. Amal itu meskipun sedikit, tapi rutin kita kerjakan. Ya. Ini cara kita istiqomah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara kiat istiqomah yaitu kita memilih teman yang saleh. Kita memilih teman yang saleh. Ya, karena teman gaul itu sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya agama seseorang. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman gaulnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Berarti teman itu kan punya pengaruh yang besar terhadap baik atau buruknya agama seseorang. Di dalam hal ini Rasulullah mengatakan seseorang itu tergantung agama teman gaulnya. Rasulullah tidak mengatakan seseorang tergantung agama bapaknya, enggak. Rasulullah tidak mengatakan seseorang tergantung agama ibunya, saudara-saudaranya, enggak. Tergantung agama gurunya, ustadznya, enggak. Tapi seseorang itu tergantung agama teman gaul. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Di dalam hadis yang lain, beliau memberikan perumpamaan teman gaul yang soleh seperti penjual minyak wangi, teman gaul yang tidak soleh seperti pandai besi. Ya. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, beli tidak beli minimal kita merasakan wanginya. Tapi sebaliknya kita dekat dengan pandai besi, baju kita bisa kebakar atau badan kita terbakar. Minimal kita merasakan baunya. Ya. Karena memang demikian, teman gaul itu punya pengaruh yang besar. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Mereka itu punya keberkahan. Jangankan manusia, hewan aja kalau dekat dengan orang-orang yang soleh dapat berkah. Contohnya Ashabul Kahfi, di antara mereka ada seekor anjing dapat berkah karena kumpul dengan orang-orang yang soleh. Apalagi manusia. Dan di akhirat nanti mereka memiliki syafaat. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang soleh, yang beriman kepada Allah, karena mereka punya syafaat pada hari kiamat nanti. Mereka disebutkan dalam hadis bisa membawa kita ke surga. Itu orang-orang yang masuk, teman-teman kita yang masuk ke surga, itu nanti akan bertanya kepada Allah, di mana si fulan yang dulu mungkin kajian sama saya, dulu i'tikaf sama saya di sini. Berkata Allah, dia ada di neraka. Diajak nanti. Ya.
sama orang tersebut, punya syafaatnya dari temannya. Orang-orang yang hijrah, ada yang tahu kan hijrah? Ya, mungkin sebelumnya dia tidak kenal sunnah, jauh dari agama. Akhirnya dia hijrah, kenal sunnah, sering kajian, agama jadi bagus. Yang akan membantu mereka untuk menjadi lebih baik adalah teman gaul. Kalau kita hijrah tapi masih gaul dengan orang-orang yang dulu gitu, di masa jahiliyah kita, hijrah kita tidak akan berhasil. Kalau kita hijrah, tinggalkan juga teman-teman yang dulu, ya. Dan kita cari teman-teman yang soleh, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ta'ala bahwa teman gaul yang soleh itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Mereka itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Beliau mengatakan, al-akhu salih khairun laka min nafsika. Teman gaul yang saleh itu lebih baik daripada dirimu sendiri. Lianna nafsaka ammaratun bisu, karena diri kita ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu. Diri kita ini senantiasa memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Wal akhu salih la ya'muru illa bi khair. Sementara teman gaul yang saleh, dia tidak memerintahkan kita kecuali kepada kebaikan. Berarti dia lebih baik daripada diri kita. Jadi kita ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Demikian disebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara teman gaul yang baik, yang saleh, itu nggak pernah menyuruh kita kepada keburukan. Pasti dia menyuruh kita kepada kebaikan, senantiasa mengingatkan kita. Kalau kita salah, dia ingatin. Berarti dia lebih baik daripada diri kita. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi teman gaul itu memiliki pengaruh yang besar. Teman gaul itu, orang-orang soleh itu merupakan obat hati. Ya, disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, khalaqul badni, kosongnya perut dengan puasa. Ya, kita puasa nih sekarang, itu obat hati. Yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Yang keempat, at-tadarru inda sahar, merendahkan diri kita kepada Allah di waktu sahur. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam yang terakhir. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, wa mujalasatu as-salihin. Itu kita duduk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu obat hati. Para ulama di zaman dulu
Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, saya ini kalau sedang merasakan kegundah gulanaan, hati ini sedih, galau dan yang lainnya, saya pasti mendatangi guru saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, hanya lihat wajahnya saja itu hati itu udah tenang. Ya, kita sekarang juga lagi ya. Kalau lihat orang soleh, kalau lihat mukanya aja, udah tenang, gitu, kalem ya. Apalagi nggak dengar nasihat-nasihatnya. Ini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya. Berbeda kalau kita lihat orang-orang yang tidak baik, tidak soleh, preman gitu, lihat mukanya aja takut banget ini kan, ya bengis gitu, apalagi dekat sama dia gitu, lihat mukanya aja takut. Gitu. Tapi kalau lihat orang soleh, ya, itu beda. Ya. Ini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan juga ulama-ulama yang lain, ya, mereka itu memiliki ungkapan-ungkapan seperti ini yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang soleh. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Perkataan wakil tapi pada ta'ajab Ta'ajab mimman tamiru bihi dunya, mimman tamiru bihi dunya, walakin i'jab mimman istaqama, mimman istaqama. mengejak memang istaham. Dan yang lain ya. Dari Ahwat ada yang mau bertanya? Ya, terfoto. Iya betul. Hmm. Iya. Ya. Ini mengenai pembahasan rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua roja, berharap. Yang ketiga cinta. Ketiga kita beribadah kepada Allah. Ketiga hal ini harus ada. Harus ada. Ya. Yang pertama khauf. Khauf itu artinya takut. Takut terhadap apa? Takut ibadah kita, khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pembahasan kita tadi. Ya, di bulan Ramadan meskipun banyak ibadah yang telah kita kerjakan, kita jangan pede, ya, jangan sombong. Malah kita harus khawatir ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di sisi lain ada pembahasan yang lain juga, ini rukun kedua, yaitu roja, berharap. Tentu seorang mukmin berharap ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus berharap, punya rasa harap yang besar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selalu berharap
bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian yang ketiga rukunnya yaitu cinta. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah didasarkan dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Kalau tidur apa? Jalan. Tapi kalau mau tidur lagi